pertama rekrut pegawai dimulai dari kerjaan yang paling nggak perlu banyak otak, tapi ngabisin waktu, Hmm. yaitu packing. Jadi kalau lu ada kesempatan minimal banget ya, misalnya paketnya udah di atas 20 lah. Menurut gue tuh perlu packer loh gitu. Paling pertama rekrut packer, jelas ya. Setelah itu berikutnya kerjaan nggak perlu otak. Berikutnya maksudnya nggak perlu mikir banyak-banyak, nggak perlu bikin decision banyak-banyak, bener-bener kerjain aja, just do it itu. Nah, itu picker. Nah, ini packer sama picker ini tuh udah mengurangi kira-kira 40-50% waktu lo yang tersita. Hai, hai Om Botak nih, kedengeran nggak suara gue? Kedengeran ya, saya tiap kali live tuh berdoa supaya jangan sampai koneksinya ada gangguan ya, karena ya kita tahu ya dengan semuanya di rumah PPKM ya, malam-malam itu kadang-kadang tuh gangguannya luar biasa ya. Belum lagi Yes kalau banget. kalau pagi itu gue juga nggak berani, soalnya eh, anak gue tuh dulunya Zoom ya, jadi ya nggak bisa ganggu apa anak-anak sekolah juga kan ya sekarang. Benar, benar banget. Iya. Makasih banget nih udah diundang ke kedua kalinya ya gue di live-nya Om Botak nih. Bismillah. Bentar. Bentar ya, gue menyeimbangkan. Topik kita hari ini apa ya? Saya pengen pin. Topiknya tuh IRT jualan sambil ngurus anak. Aduh nih suami Jualan gue sambil ngurus. kalau baca judulnya ketawa kagak ya? Jualan sambil ngurus anak. Siap ya. Coba kita mau tes Iya, ya. Teman-teman di sini siapa yang jualan sambil ngurus anak? Coba ayo komen. Siapa yang banyak nih biasanya. Banyak nih, ada nggak sini yang ibu rumah tangga jualan sambil ngurus anak, atau mau apakah itu memang untuk kebutuhan pokok hariannya, ataukah juga buat kayak gue contohnya dulu tuh cuman biar gue bisa beli skincare tanpa harus minta duit ke suami. Sama soalnya ya skincare tuh ada yang harganya rada susah mengungkapkannya pada suami gitu, jadinya makanya gue jualan online gitu. Makanya gue jualan online biar apa, biar gue bisa glowing tanpa harus bilang ini duitnya. Jelas beda ya antara yang keluarnya sekian, yang nolnya lumayan di belakang, sama yang nolnya 3 doang gitu. Gitulah ya. Yang nolnya 3 doang ribuan, yang nolnya banyak di belakang ya ratus ribuan, itu udah rada susah minta izinnya gitu. Jadi makanya gue memutuskan jualan online. Bukan berarti suami gue nggak kasih duit ya, sebenarnya mau-mau aja dia kasih duit, tapi gue nya yang sungkan mintanya. Jadi akibatnya makanya gue jualan online itu lagi itu gitu, tujuan pertamanya. Terus semuanya berubah sejak ada anak pertama. Ada anak pertama, uh, lebih tepatnya habis anak pertama terus gue kerja lagi, jadi anak kedua sih itu sambil hamil sambil jualan gitu ya. Terus entah kenapa ya mungkin itu rezekinya si anak yang di perut ya, tiba-tiba jualannya lumayan meningkat gitu. Terus waktu habis lahiran juga kayaknya yang nge-DM-in aku tuh bukannya kebanyakan teman-teman yang nanyain gimana ya kabarnya habis lahiran, bukan reseller-resellernya yang pada nanyain kapan buka lagi gitu. Kapan buka lagi? Oke, karena lagi itu kan memang masih one woman show, bener-bener sampai packer pun nggak ada. Jadi gue nge-pack sendiri lagi itu. Dan lumayan ya lagi itu kayak udah omsetnya juga udah puluhan juta seminggu sih lagi itu gitu jualannya, tapi masih kategori busana muslim ya lagi itu. Nah sekarang beda lagi udah skincare. Nah ini tuh aku mau sharing tipsnya sebenarnya, tapi dari dua sudut pandang ya. Jadi ini tuh gue banyak dapet sebenarnya, banyak gaul sama ibu-ibu yang wah lebih hebat lah daripada gue, udah berkali lipat mereka mau omsetnya, 10 kali lipat atau 100 kali lipat kayaknya ya daripada aku. Dan itu tuh mereka
apa ya, lebih terstruktur daripada aku. Jadi aku mau share dulu idealnya gimana, tapi kalau nggak ideal harus ngapain gitu ya. Oke, Nih, siap. kalau Siap. yang pertama nih ya, kalau ideal, namanya juga kita sebagai ibu rumah tangga, yang mana pengaturan waktunya tuh ya antara harus mau nyebokin anak, mau ngasih makan anak, oke, yang dua itu masih bisa mungkin ya diserahin sama kalau ada susternya gitu misalnya di rumah. Tapi kan ngedidik anak, nemenin anak bikin PR itu nggak bisa tuh diserahin ke bapak aja kacau gitu, apalagi diserahin ke orang lain. Bener nggak Om? Coba serahin sama Om gitu, Om temenin anaknya ngerjain PR. Oh, udah gede sih anaknya ya bisa kali. Tapi kalau coba ya ngajarin megang pensil dari nol, nah tahan atau enggak tuh bapak gitu? Kayaknya enggak deh gitu. Nah, Iya. jadi kalau gue ngebagi-bagi itu apa ya, idealnya nih. Kalau idealnya nih yang gue pelajarin juga. Pertama, rekrut pegawai dimulai dari kerjaan yang paling nggak perlu banyak otak, tapi ngabisin waktu, yaitu packing. Jadi kalau lu ada kesempatan minimal banget ya, misalnya paketnya udah di atas 20 lah, menurut gue tuh perlu packer loh gitu. Paling pertama rekrut packer, jelas ya. Setelah itu berikutnya kerjaan nggak perlu otak, berikutnya maksudnya nggak perlu mikir banyak-banyak, nggak perlu bikin decision banyak-banyak, bener-bener kerjain aja, just do it itu. Nah itu picker. Nah, ini packer sama picker ini tuh udah mengurangi kira-kira 40-50% waktu lo yang tersita kalau lo punya dua orang ini lah gitu. Kalau bisa ya packernya ngerangkep picker, amin gitu. Kalau paketnya makin dikit, masih dikit, tapi kalau udah banyak ya packernya sendiri, pickernya sendiri gitu. Karena nanti si packernya sekaligus nge-QC gitu ya, lebih bagus lagi gitu. Berarti kan udah ada yang ngeceknya ya. Nah, setelah itu lo perlu yang bisa ngolah data di gudang sekaligus sama konten kreator ya. Berarti minimal banget tuh perlu 3 orang sih sebenarnya kalau mau ideal gitu. Kenapa? Karena bikin konten tuh ampun deh. Ini masih salah satu apa ya, kayak kelemahan gue, karena gue tuh bukan orang kreatif gitu ya. Lo mau suruh gue bikin kreatif aja ya, itu tuh udah meres otaknya tuh luar biasa gitu. Aku lebih seneng disuruh ngurusin analisis data pakai Excel ataupun bikin laporan ketimbang suruh bikin konten 1 biji gitu. Nah, berarti kalau kita nggak bisa di situ ya kita minta bantuan orang lain lah ya. Idealnya kalau lo nggak ngerekrut orang ya pakailah usaha-usaha yang bisa membantu lo untuk menyelesaikan itu gitu ya. Nah, itu idealnya. Terus ya pakai bikin SOP pelan-pelan. Jadi biar apa? Biar lo bisa menilai pegawai lo tuh kerja apa enggak gitu. Tahu-tahu kita ngegaji-gaji tapi ternyata dia nggak kerja gitu. Wah, temen gue tuh ada yang bikin SOP super rapi, super bagus lah. Wah, gue mah jauh banget SOP-nya dari itu gitu. Oke lah, tapi SOP itu tuh pelan-pelan, namanya juga UKM ya, kita play as you go. Kalau ada orang yang udah mau nge-share apa cara berhasilnya bikin SOP-nya ataupun template SOP-nya, ya tinggal kita modif lah gitu. Tapi kalau nggak tahu ya bener-bener apa yang lo rasa lo bikin aja SOP-nya, bikin catatan dulu. Oh, berarti lain kali kalau mau nge-packing tuh bubble-nya duluan baru plastiknya gitu. Misalnya itu aja udah SOP ya gitu. Oke lah ya. Nah, yang terakhir untuk versi ideal, ini kunci juga sih, doa yang banyak. Doa yang banyak supaya nggak terjadi sesuatu, misalnya ya. Kalau apa ya, kayak pegawai 80% sakit, nah otomatis kan susah ya itu nge-covernya. Kalau 1 atau 2, lo punya 3 pegawai, nge-cover 1 yang sakit masih bisa. Tapi kalau udah lo punya 3 pegawai gitu, 1 nggak masuk ya masih bisa nge-cover. Kalau udah 3-3 nggak masuk, ampun deh gitu. Itu kepaksa. Nah, terus gue mau share juga yang nggak idealnya nih Om, karena gue berjalan di kondisi yang tidak ideal saat ini gitu. Aku saat ini benar-benar berjalan di kondisi yang nggak ideal. Gue tuh punya pegawai cuma satu ya, yang tadi sesuai yang gue bilang, packer doang. Jadi seluruh kerjaan selain packing masih gue yang ngerjain. Bahkan packer gue tuh nggak tahu barang apa ya, misalnya dia ada list barang gitu ya. Di resi penjualan itu ada list barang. Dia bahkan nggak tahu itu barang gue yang ditaruh di situ tuh apa gitu. Jadi dia benar-benar
kerjaan nge-packingnya cepet banget gile, kayak 10 kali lipat gue cepetnya. Iya, karena dia nggak pakai mikir sama sekali apa yang di packing gitu. Nah, tapi hasilnya selalu bagus, packingannya nggak pernah dikomplain orang, ya udahlah gitu. Oke, nah berarti sisanya kerjaan lainnya itu kan mesti gue ngerjain tuh. Nah, contoh nih misalnya order udah di 20-an, apalagi order dari marketplace gitu. Nih aku share cara picking yang cepat dulu. Karena biasanya kan karena packing tadi udah lah ya bagian orang itu, picking lah gitu. Oke, nih picking nih. Picking tuh ngambilin barang dari gudang sesuai sama pesanan orang. Iyalah kalau nggak sesuai nanti gitu. Apa yang belinya marah-marah. Oke, nah cara picking yang cepat adalah susun si resi print semua kan ya tadi. Nah, terus susun berdasarkan item yang dibeli sama orangnya. Apalagi kalau di marketplace, banyakan tuh yang belinya tuh 1 biji, 2 biji, ataupun 1 jenis gitu ya. Nah, ini dia. Jadi aku biasanya, begitu ngeprint, nggak peduli gue dari ekspedisi apa aja, brek aja, taruh semua di situ. Langsung aku gunting-gunting si resinya itu, nggak digunting sih, dipotong gitulah. Nah, terus aku bagi-bagi berdasarkan urutan pickingnya. Oh, kayak misalnya produk A yang ada di gudang gitu. Terus di rak A gitu ya, misalnya di rak 1. Oke, yang barang yang di rak 1 aku jajarin semua tuh resinya. Mana yang awalnya dari rak 1, oke. Terus berikutnya mana yang berikutnya sampai rak 2 dan seterusnya. Jadi waktu picking gue itu cuman 30 menit misalnya untuk 100 pesanan gitu. Nah, untuk 100 pesanan tuh gue cuman perlu 30 menit untuk pickingnya. Kenapa? Karena udah cepet gitu. Jadi dan berikutnya karena gue nggak punya orang QC, ini satu lagi, sambil aku udah masukin tadi semua barang ya, berarti aku tuh tipenya batch picking ya, karena sebenarnya apa yang aku ambil itu kan berdasar jenisnya, terus brak dijadiin satu, terus nanti baru dipilah-pilah sesuai yang pesen gitu. Nah, waktu milah-milah di bawah itu gue sekalian nge-QC gitu. Nah, biar nggak salah jumlah, lingkarinlah si item yang aneh yang jarang dipesen atau yang jumlahnya lebih dari 1 gitu. Nah, ini juga biar dengan cara ini aku ngurangin jumlah komplainan salah picking sampai 40% loh gitu. Tadinya tuh kalau lagi event itu minimal gue dapet sekitar lebih dari 10 lah komplain yang salah. Jadi rata-rata tuh kayak dia beli lebih dari 1 untuk item tertentu gitu. Pesanannya misalnya ada 10 item tuh di satu resi. Nah, tapi ada yang 2 item, ada yang 3 item, ada yang 1. Nih yang pokoknya selain 1 tuh gue lingkarin gitu. Gue ini nih senjata sakti gue tuh kalau sambil ngebagi-bagi tadi resi itu sesuai tempat ngambilnya. Terus gue lingkarin tuh yang aneh atau maksudnya yang barang yang nggak biasa gitu, yang jarang-jarang dipesan orang, sama yang yang jumlahnya lebih dari 1 tuh gue lingkarin. Dah, itu untuk picking. Dah, setidaknya picking sama QC lumayan mengurangi kesalahan picking tadi ya. Oke lah, udah kayak gitu. Berikutnya nih untuk yang masalah jawab chat, jawabin komplain, itu kan perlu waktu ya. Satu komplain aja tuh nyelesainnya bisa 15 menit kan gitu. Katakanlah yang itu barangnya belum sampai tapi di situ kliknya udah diterima sama si pengantarnya, sama si shippernya lah gitu. Itu biasanya di situ udah tulisannya di resinya telah diterima, tapi nanti pas dicari tahu kata yang belinya enggak, saya belum terima, bahkan gambarnya tuh fotonya orang jalan rumah entah di mana gitu, gang yang di mana gitu, kata dia itu bukan rumah saya gitu. Nyelesainnya aja kan panjang. Dan kita tuh lagi sambil jawabin chat, sambil anak ngoek di sebelah gitu, atau minta mainan, minta disuapin, susah kan ya. Nah, jadilah gue tuh pakai sistem clocking gitu. Clocking karena lagi itu kan aku sambil ngajar ke kampus. Berarti pas jam ngajar gue nggak bisa dong jawabin orang pesen, ya kali entar dipecat gue. Nah, jadinya yang aku lakuin, aku pakai sistem clocking itu kan biar orang nggak terlalu ngamuk, chatnya nggak dijawab 6 jam gitu. Oke, minimal banget gue jawab 3 jam sekali. Jadi kalau gue mau ada kuliah jam 9, berarti
jam 9 kurang seperempat, jam setengah 9 tuh udah gue jawabin semua. Set. Pagi-pagi juga abis subuh misalnya gue jawabin dulu. Oke, terus nanti sebelum jam 9 mau ngajar itu, terus nanti jam 12-an tuh sambil istirahat. Oke, sambil makan siang sambil gue jawabin. Nah, tapi chat gue nggak banyak sih Om, jadi ya udahlah gitu. Terus jam 3 sore, jam 6 sore, pokoknya per 3 jam, kecuali di atas jam 9 malam mah enggak ya gitu. Nggak jam 6 pagi nanti atau habis subuh lah baru gue jawabin lagi gitu. Itu masalah chat. Terus komplain juga gitu. Coba berikan pengertian sebaik-baiknya, kayak misalnya, oh oke Kak, terima kasih ya, apa ya Mak, nanti coba saya tanyakan juga ke agen gitu ya. Intinya janjiin dulu bahwa kita bakal ngejar ke agennya gitu. Sebenarnya kan yang diinginkan pembeli itu kitanya nggak lepas gitu aja gitu kan. Nah berarti lo janjiin aja, oke Kak, nanti coba ditunggu dulu 1-2 hari, siapa tahu sampai pesanannya. Tapi Kak, saya juga bakal ngehubungin agen ya, gitu. Nah, terus kan lo udah simpen tuh nomor-nomornya si agen. Jangan langsung begitu dia komplain, terus udah gitu lo chat agennya. Enggak, ngabisin waktu, Bo. Nanti dulu. Si yang chat-chat tadi yang bermasalah, kalau aku di Shopee bisa dipin tuh, pin chat. Nah itu dipin dulu. Kenapa? Nanti kalau enggak aku catet di ini sih, di apa kayak Word dokumen atau apa, karena semuanya aku kerjainnya lewat seller center kan gitu. Jadi aku copy nomor resinya, misalnya si cepat, si ini, si itu. Jadi sekali lo komplain itu untuk 2 atau 3 resi, jadi sekaligus di hari itu. Cuman aku pilih misalnya kayak sore-sore atau pagi-pagi, di mana si CS-nya agennya tuh lebih tanggap biasanya kalau pagi gitu. Nah di situ aku udah ngumpulin. Oke, kan tadi aku udah ngejanjiin ya si pembelinya. Oke, nanti saya chat lebih lanjut ya kalau udah ada jawaban dari agennya. Intinya kan berarti kita mau bantuin kan. Syukur-syukur kalau tiba-tiba sore-sore dianterin gitu sama agennya ke rumahnya gitu. Sama si ekspedisi yang bersangkutan tuh paketnya dianterin ke rumahnya atau besoknya. Tapi udah dijanjiin dulu, terus kita udah tuh tadi chatting sama si CS-nya. Begitu dapat nomor nomor aduan, tuh pastiin ya kalau yang namanya habis ngechat si CS yang kayak gitu-gitu, dapetin tuh nomor aduan. Terus kasih tuh nomor aduannya ke si pembelinya. Jadi kalau nanti si pembelinya mau tracking, bisa dia tinggal ngomong nomor aduannya berapa, selesailah beberapa masalah dalam sekaligus. Jadi dengan cara itu lu nggak menghabiskan banyak waktu berlarut-larut untuk ngurusin komplain aja gitu. Nah itu. Terus tadi tuh bagi waktunya harus komit ya, si yang jawabin chatting sama kapan lo harus melayani yang tadi komplainan. Nomor 3 nih, ini juga penting banget nih dalam kondisi tidak ideal. Mintalah bantuan suami, ayah, ibu, dan lain-lain untuk mereka sedikit meluangkan waktu ngapain, entah bantuin lo pegang anak kalau tiba-tiba anaknya nangis saat lo harus cepet-cepet ngejar packing gitu, atau kalau suami kayaknya paling bisa dimintain ini sih, bantuin packing dong gitu. Itu minimal banget. Kalau nggak punya packer ya udah bantuin lah, sama minta bantuan sama suami. Intinya sih keluarga lu tuh harus mendukung usaha lu. Kalau nggak direstuin susah deh jalannya gitu. Udah mah kita butuh doa dari suami juga gitu ya, biar cepat laris yang dijual. Nah juga ya itu masalahnya, kalau sampai nanti anak nangis biar nggak disalahin, tuh lu ngurusin jualan mulu anak nangis gitu. Nggak gitu woy. Gitu. Jadi menurut aku dukungan keluarga itu penting banget, terutama saat belum banyak pegawai ya gitu. Tapi begitu ada kesempatan tuh beneran minimal banget harus punya packer, dan kalau bisa picker gitu. Ini kenapa nih? Om yang yang error aku atau Om barusan? Om aman ya. Tapi sebenarnya aman ya. Dari keluarga itu dari awal sangat mendukung atau memang sempat tidak mendukung atau gimana? Gimana ya, kalau ortu aku, kalau mama aku juga kan soalnya dia dokter, tapi dia tuh sekaligus juga jualan ya gitu. Dia punya toko, walaupun nggak online ya, offline. Jadi pertama kalinya gue jualan tuh toko offline-nya dia, gue tuh salesnya dulu.
gitu. Bayangkan anak kelas 6 SD udah jadi sales di toko ibunya lah gitu. Nah, tapi dia hanya beroperasi saat Ramadan gitu. Nah, gue gemes, makanya gue bikin toko online gitu biar bisa jualan sepanjang tahun itu. Tapi itu setelah gue kuliah gitu. Nah, itu awalnya, sehingga kalau mama aku udah tahu kan dia flow-nya kerjaannya orang jualan tuh kayak gimana. Jadi dia mendukung-dukung aja. Ayah aku juga mendukung-dukung gitu. Suami aku yang karena memang sudah biasa kerjanya kantoran. Jadi dia rada nggak ngerti ya flow-nya orang jualan. Nih, jadi antara yang aku harus meyakinkan dia yang namanya orang tuh kalau pesen pengennya dilayanin secepatnya. Jadi ya aku nih nggak bisa nih ketinggalan apa jadwal pick up hari ini gitu. Bisa besok pagi dimaki-maki berapa orang di berapa orang di marketplace gitu ya. Orang tuh kan pengennya datang secepatnya gitu. Oh, oke. Tapi lama-lama dia bisa dikasih kerjaan, tapi bukan yang kayak packing gitu. Aduh, kalau packingnya gue aja suka nggak gemes lihat dia packing gitu. Tapi dia bisa jaga anak, ya udah. Jadi kalau gue mau nge-packing, pas lagi pegawai packing gue pulang tuh, gue serahin dia jaga anak, gue yang packing gitu. Jadi harus tag team, intinya tuh harus teamwork ya. Teamwork itu penting banget. Nggak ada teamwork matilah gitu. Gitu. Ya. Tapi mungkin terus untuk buat teman-teman yang baru bergabung ya, kita lagi ngobrol ya dengan Kak Imlati, gimana caranya jualan sambil ngurus anak. Ya pasti teman-teman di sini tuh ada yang baru banget pengen menambah penghasilan dari jualan online, tapi bingung step by step-nya tuh seperti apa, ya kan? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang berjualan, tapi paketnya masih kurang dari 10, belum tahu gimana sih caranya optimasi, ya belum tahu gimana sih caranya setting harga, gimana caranya hitung pembukuannya gimana, apakah memang jualannya selama ini untung atau enggak, kita juga nggak tahu karena nggak tahu di marketplace itu seperti apa. Jadi di sini saya dan Imlati dan juga ada Retno nanti kita ingin membantu teman-teman ya. Nah, kita ada kelas Shopee beginner ya, kelas newbie one-on-one. Sebenarnya bukan cuma untuk Shopee, tapi ini sebenarnya lebih untuk basic gimana sih caranya menggunakan sosial media untuk berjualan online, terutama buat teman-teman yang masih baru banget berjualan, belum tahu harus mulai dari mana. Nah, kelas ini cocok banget ya untuk teman-teman. Nah, ini saya ya. Ini agak manual ya teman-teman ya. Nah, ini nih ya. Jadi di kelas ini ada kelas newbie one-on-one. Ini nanti kita akan adakan one-on-one ya. One-on-one. One-on-one. Bukan one-on-one ya. One-on-one. Ya, one-on-one lah kayak basket ya. One-on-one. Duel ya. 101 ya, yang akan diadakan tanggal 15 ya, tanggal 15 ini jam 7 sampai jam 9. Nah, di sana kita akan belajar ya, pertama sosial media, kedua tentang basic banget ya marketplace dan pembukaan dasar. Ini kelasnya cocok buat kamu ya, ini bahasa ininya ya, syaratnya ya, yang tokonya masih kecil, paketnya di bawah 10. Jadi buat teman-teman yang udah rame paketnya jangan, kelas ini nggak cocok buat teman-teman. Ya, jadi ini untuk membangun mindset yang masih penjual baru banget, dan kelas ini hanya ya spesial PPKM untuk UMKM, special price-nya 99.999 ya, harga cantik. Daftarannya bisa di ceritaombotak.com ya. Kalau ditanya ada diskon nggak untuk yang receipt, ini kelasnya kelas yang baru ya, bukan kelas yang receipt ya. Jadi mohon maaf ya, kita di sini juga ingin bantu teman-teman aja yang berjualan ya. Pokoknya ini lebih ke panduan dari sosmednya, basic banget dari marketplace dan juga pembukuan dasar. Mentornya sama seperti mentor kelas Shopee kalian, ada Imlati, saya dan juga Retno. Oke, langsung ke ceritaombotak.com ya guys. Di sana kita buka sampai hari Minggu ya, kasih hari Minggu. Ya, hari Minggu Om, hari Minggu. Soalnya kalau hari Minggu ada yang pegang anak gue. Kalau enggak, gimana caranya gue ngajar? Tapi sebenarnya gitu.
tadi kan kita udah bahas nih ya manajemen. Tadi kayak Melati dari jualan malah larinya ke manajemen online ya. Sebenarnya challenge-nya apa sih buat ini? Apalagi kalau udah ada suami gitu ya, untuk apakah pernah berantem gara-gara urusan online shop nggak sih sebenarnya? Kayaknya berasanya apaan sih kerjaan lo gitu, atau harusnya family time malah udah terlalu capek, exhausted buat ngurusin toko, dan misalnya kalau ada masalah dari komplain dari customer bikin hatinya jadi bete, jadi akhirnya jadi marah-marah kerjanya sama anak dan sama keluarga juga gitu, jadi ke bawah gitu ya karena masalah kerjaan. Kalau aku sih ya mungkin karena udah biasa ya, kalau ngajar di kelas juga nggak mungkin kan nggak ada masalah gitu ya, namanya juga ngajar anak manusia gitu ya. Ada coba dimana kapan dimana kita berhadapan sama manusia lain itu pasti ada masalah gitu, nggak mungkin karena kalau yang deket tuh pasti ada friksi, kalau nggak pernah ada friksi namanya nggak deket gitu ya. Jadi kalau bilang suami istri terus nggak pernah berantem itu pasti bohong banget gitu. Nah kalau aku yang aku lakuin sih emang ya ini belum ideal juga, kadang-kadang juga dia komplain, lu masuk kamar udah jam 11 malam gue udah ngantuk kata dia gitu. Oke lah. Nah biasanya aku tuh manfaatin tools memang ya buat membantu ya. Makanya aku senang banget pakai Excel gitu-gitu. Kenapa? Karena mantengin data tuh aku nggak perlu buka per satu customer gue bukain satu-satu, tapi cukup di Excel jebret kan gitu ya aku buka. Nah itu aku lakuin tuh biasanya pas weekend di saat ada yang pegang anak gue. Nah jadinya tenang karena gue data sebulan aku cuman cukup dalam 1 jam 2 jam udah bisa dapat analisa sama kesimpulan gitu ya. Yang rada lama tuh biasanya kalau ngulik iklan. Nah kalau ngulik iklan emang sih biasanya butuh pikiran yang tenang saat anak udah tidur, suami udah tidur. Nah kadang-kadang ya tuh ya memang biasanya ibu-ibu tuh gitu, yang paling akhir tidur paling duluan bangun gitu ya. Nah aku juga gitu sih biasanya paling paling akhir tidur tapi nggak paling duluan juga sih bangun gitu. Ya udahlah gitu. Tiap orang ada plus minusnya. Nah itu biasanya begitu udah tenang, anak udah tidur, atau udah ada yang pegang anak gue, suami gue udah tenang, udah nah barulah aku analisis yang butuh analisis kayak gitu. Sedangkan kalau yang kerjaan rutin-rutin yang kayak jawab chat, nah itulah makanya aku kan pakai trik-trik yang kemarin udah aku share juga tuh, nanti coba cek di YouTube-nya Om Botak tuh gimana bikin konversi bagus tanpa banyak chat gitu. Nah itu di situ juga ada gimana caranya supaya chat tuh nggak banyak-banyak amat tapi jadi transaksi gitu. Nah pakai tips-tips dari situ, insya Allah tuh jualan temen-temen juga bisa ya, chatnya nggak banyak tapi transaksinya oke gitu. Nah itu sih dari aku, jadi komit juga sama waktu untuk analisis data itu supaya ya analisis datanya nggak perlu lama-lama gitu. Ya kan? Jadi memang pastinya ada pengorbanan ya, karena kita juga kan namanya kita ingin ada extra income. Nah kalau kayak Melati kayaknya udah bukan extra lagi, udah jadi main income ya sekarang ya. Lumayan lah. Udah jadi main income, dan juga tapi memang masih banyak banget yang harus diatur strateginya gimana supaya dengan waktu yang ada masih sempat ngurus anak ya. Apalagi ya kalau sekarang kan anak kan sekolahnya di rumah ya kan, masih sempat ngurus anak, masih sempat ngurus rumah ya kan, masih sempat berberes dan sempat ngajar juga ya kan, di kampus ngajar kelas Shopee juga di sini ya kan, sama siapa lagi, banyak banget ya. Masih banyak side job yang lain ya. Makanya itu penting banget. Nah mindsetnya teman-teman ya, walaupun paketnya masih sedikit, tadi kayak nanti bilang paketnya kalau udah mulai 20 mulailah hire ya, tapi kan orang biasanya tuh lumayan ragu ya, karena untuk meng-hire karyawan pertama itu yang paling susah. Kalau udah ada karyawan pertama, kedua, ketiga, keempat biasanya udah nggak pakai mikir lagi. Nah coba ya mungkin teman-teman yang masih paketnya masih sedikit, itu 1-2 jam dibantu sama orang aja itu udah berharga banget, karena dengan 1-2 jam kita bisa melakukan banyak hal ya, Jadi kalian tuh istilahnya beli waktunya kalian
dengan mempekerjakan orang dan juga ini kan kasih kerjaan sama orang ya. Kalau belum sanggup untuk bayar istilahnya UMR ya kan, kita sewa part timer. Part timer kayak gimana sih kalau orang bilang? Ya anggaplah itu misalnya orang freelance atau memang kayak kalau di sini ada namanya ART harian gitu ya, orang-orang dari kampung sekitar ya, saudara siapa yang bisa, yang memang perlu kerja ya, atau anak yang anak tanggung ya, misalnya anak yang SMA atau apa, itu semua bisa ya, atau saudara, silakan ya, bentuk kerjasamanya silakan diatur sendiri, tapi kuncinya kalau kayak Melati tadi bilang, harus ada orang yang bisa bantu kita dalam toko kita ya. Nah kita yang mikirin apanya, yang mikirin visi tokonya mau kemana, yang mikirin gimana caranya jadi dapetin salesnya. Nah anak itu jadi kaki tangan kita supaya kita punya waktu buat mikirin tokonya, karena walaupun kesannya sepele ya, kesannya bilang bisa lah sendiri cuma segini ya kan, cuma sedikit doang, nanti kalau orangnya ada kerjaan gimana. Nah itu dulu challenge ya kalau menurut saya. Kita kalau udah ada karyawan, kita akan lebih termotivasi gimana caranya supaya karyawannya sibuk. Benar banget. Pegawai gue satu aja itu kalau lagi packingannya dikit-dikitnya, pas lagi sepi-sepinya tuh gue udah mikirin, oke, dia bantuin gue beresin gudang, beresin data, enggak sih, nggak bisa beresin data, aku yang data, tapi dia yang ngitungin barangnya fisik. Tuh kan itu aja udah kerjaan kan gitu. Benar banget Om. Terus ya itu katanya makin bagi-bagi kan makin banyak rezekinya. Jadi siapa tahu kalau dia berdoa supaya makin banyak paketnya, jadi nanti toko kita makin besar gitu. Jadi intinya manajemen waktu dan sumber daya gitu. Ya. Nah ini ada pertanyaan nih dari Fanny WHB, orangnya masih di sini nggak ya? Kalau yang mau belajar ya produknya masih sedikit, boleh join nggak? Boleh dong. Boleh banget. Kenapa emang kalau produk dikit gitu? Kan namanya juga newbie ya. Justru kemarin tuh aku sempat ngobrol ya, ada yang bilang ini kan strategi sebenarnya, mau produk sedikit mau produk banyak itu strategi ya. Produk dikit belum tentu jualannya sedikit ya. Orang bisa cuma punya produk 1 atau 2 tapi paketnya bisa ratusan, bisa nggak? Bisa ya kan. Jadi jumlah item itu nggak menentukan seberapa besar salesnya kita ya, jadi itu semua strategi ya. Nah ini ada yang banget. Jadi kalau buat Manny, kalau mau daftar ikut kelasnya silakan ya, kelasnya bisa di ceritaombotak.com atau kalian tinggal klik link di bio aja. Nah ada yang bilang ini lagi ngomongin aku nih, semua dikerjain sendiri katanya. Iya, memang di awal-awal tuh biasanya Chief of Everything Officer, CEO, gitu ya. Tapi kan CEO tuh otomatis kita butuh yang di bawahnya CEO tuh kan banyak kaki tangannya. Nah, kalau belum banyak ya tambahin satu demi satu dulu lah kaki tangannya. Mulai dari kerjaan yang nggak perlu banyak mikir dulu gitu. Kita serahin ke orang lain biar kita bisa mikirin yang lain, terutama mikirin anak kita. Iya, karena ya kan. Karena kita lakukan semua ini kan, apalagi sebagai orang tua ya, kita lakukan semua ini kan supaya masa depan anak kita ini kan terjamin ya, istilahnya kan semua apa-apa kan mahal ya kan. Teman-teman yang udah berkeluarga dan udah punya anak juga tahu ini, kita masuk uang sekolah TK, SD aja sekarang tuh kalau memang mau yang sekolah yang unggulan ya lebih mahal daripada uang pangkal kuliah gitu istilahnya, pendaftaran uang kuliah. Jadi apa-apa sekarang mahal guys ya. Jadi itu kenapa banyak orang akhirnya ke online sebagai ya jalan keluar untuk menambah income. Nah tapi tadi aku juga baru ngobrol sama temen ya, yang memang mengubah mindset ya. Kalau ada yang bilang sekarang apa-apa susah ya, jualan susah segala macam, itu sebenarnya cuma harus dirubah mindsetnya. Jualan zaman sekarang itu mudah ya, itu mudah banget ya. Kalau teman-teman berasa susah, itu berarti teman-teman belum pernah hidup di zaman yang dulu, dimana kalau mau jualan kita harus punya toko fisik, kita harus keliling ketemu sama customer ya kan, kita harus bawa barangnya dulu baru dibayar secara cash ya, karena orang nggak punya
bank, rekening bank, atau nggak punya segala macam fintech yang kemudahan yang mereka punya sekarang, jualan zaman sekarang itu semudah karena modalnya teman-teman nggak punya. Modalnya ada di HP smartphone, ya kan, modalnya di paket data. Dengan itu aja teman-teman udah bisa jualan, udah bisa jadi reseller banyak barang, ya, udah bisa jualan. Itu kita udah punya modalnya. Jadi jualan sekarang benar-benar jauh lebih mudah dibandingkan zaman dulu, ya. Ya memang yang punya modal seperti itu banyak, makanya kita perlu belajar, ya. Karena kalau kita benar-benar nol, bingung dari mana, ya maka teman-teman mungkin yang selama ini bingung, ya boleh ya coba ikut, ya. Kita masih baru buka ini kelas baru sebenarnya, ini juga persembahan dari teman-teman kita, ya. Kita pengen bantu teman-teman itu bisa keluar, ya, dari kebingungan itu. Nah, ini sekali lagi ya, kelasnya itu adalah kelas newbie 101. Boleh nggak sebilang gitu nggak? 101. Boleh. 101. Newbie 101. 101. Ya ampun, nggak keren. Oh. Yeah. Ya boleh 101. Kayak Dalmatian. Newbie 101 Dalmatian, ya. Ada Imlati, saya, dan juga Retno, ya. 15 Agustus jam 7 jam 9, di mana kelas itu akan fokus di ngajar tentang bagaimana caranya tarik traffic dari sosial media, gimana caranya buka di marketplace, dan juga pembukuan dasar. Nah, kelas ini ada disclaimer-nya, ya, bukan disclaimer, cocok untuk yang baru mau buka toko online masih kecil, paketnya masih sedikit, di bawah dari 10, ya. Kalau yang sudah rame, please jangan ikut, ya. Kita maunya untuk bantu teman-teman yang masih baru, dan juga ini kita lagi promo spesial PPKM 99.999, ya. Pokoknya lebih murah dari 100.000. Pendaftarannya di www.ceritaombotak.com, dan mungkin kita mau kasih tips nih, ya. Tips tadi Kak Imlati ada yang tanya nih, gimana tips untuk usaha pemula? Tips untuk usaha pemula. Nih aku yang jawab atau Om yang jawab? Ya kayak Lati lah, saya kan. Oh gue. Oke. Jadi kalau aku ya, pertama dulu tipsnya ya, apalagi kalau mau jualan online, terus pertama kalinya itu ya, coba ilangin dulu yang namanya malu-malu gitu. Jadi nggak usah malu-malu, karena kan usaha pertama itu yang paling susah itu marketingnya tuh. Jadi manfaatin semua channel marketing yang ada. Misalnya nih ya, anaknya ada di TK, tawarinlah ke ibu-ibu yang nungguin anak TK lainnya. Nah itu pertama, punya grup apa itu namanya, alumni. Taruh dulu di situ, karena apa sih, bisnis itu katanya modal paling pertamanya itu kan trust. Coba kalau orang jualan pertama kali nggak punya kenalan sama sekali, maksudnya nggak punya kenalan yang udah terkait di bisnis itu gitu ya, paling mudah ya pakai kenalan kita yang dulu lah gitu. Hubungin tuh, taruh aja di Facebook gitu, taruh aja di jadi selain Facebook, terus taruhlah itu di WA group gitu, yang asal WA grupnya nggak keberatan lah, ada orang yang iklan 1-2 gitu ya. Ibu-ibu biasanya lebih jago deh bikin copyrightnya. Nah itu malunya disimpan aja dulu, yang penting berani dulu, karena itu step pertama. Biasanya nanti kalau udah 1-2 kali ngiklanin gitulah ya, ke saudara kayak ke temen kayak ke apa, malunya udah hilang kok gitu. Maksudnya udah lebih pede lagi, dan itu buat buka step pertama gitu. Buka step pertama, begitu udah dapat penjualan pertama, penjualan kedua, dan seterusnya, itu biasanya PD-nya udah naik nanti berkali-kali lipat gitu. Jadi kitanya lebih pede, misalnya udah tahu dapat feel pasarnya, udah tahu juga misalnya kebutuhan customernya apa, bisa juga dapat feedback dari customernya. Kalau ternyata itu nggak cocok sama dia gitu, maksudnya dibutuhin orang tuh yang lainnya, berarti kita cepet-cepet bisa pivot kan gitu ya, sebelum keburu gede gitu. Ya kalau aku sih itu, teman-teman tuh jualan di dalam satu grup ya, mau itu grup alumni, grup WhatsApp, warga, atau di Facebook, itu teman-teman tetap perlu modalnya satu. Saya pikir kita tetap perlu punya hubungan yang sosial yang baik dengan member di grup, ya. Soalnya yang saya perhatikan ya, sebenarnya kalau kita jualan di dalam grup WhatsApp, orang-orang yang nggak pernah nongol dan nggak pernah join dalam pembicaraan,
tiba-tiba dia nongol cuma buat jualan doang, itu biasanya chances-nya kecil untuk dibeli. Ya, jadi sebagai anggota grup yang baik, teman-teman harus nimbrung dan kasih kontribusi. Itu sebenarnya kita lagi nabur benih. Nah, tuainya ketika teman-teman lagi jualan, ada yang tertarik karena udah pada kenal. Ya, bukan tiba-tiba kocok-kocok nge-spam doang setiap hari nih. Saya pernah dalam satu grup ya, ada satu orang ini ya, dia nge-spam terus satu hari kerjaannya. Nggak peduli ada yang komen atau nggak, setiap hari nge-spam. Ya, tuh kalau kita adminnya tuh udah pengen saya kick gitu istilahnya tuh, aduh ini orang nggak kasih kontribusi apa-apa, dia nge-spam terus ya, jadi nggak, artinya orang nggak senang dijualin. Ya, tapi kalau memang kita itu kasih kontribusi, punya hubungan yang baik dengan grup atau komunitas atau dimanapun kita itu, kita jualan, kita sudah punya istilah social merit di sana gitu. Socially kita sudah punya hubungan yang baik. Nah, kalian jualan itu akan masuknya lebih enak. Ya, jadi namanya kita makhluk sosial ya, kita juga hidupkan di sebagai warga dimanapun kita ya, komunitas dimanapun, di keluarga besar kita harus kasih kontribusi dulu, karena itu adalah timbal baliknya ya, kalau saya bilang sih dalam ini. Kecuali ya kalau kalian benar-benar malu introvert banget, marketplace ini cocok buat teman-teman. Nggak perlu minta kan ya, marketplace ini cocok ya. Jadi buat teman-teman ya memang kalau nih ya ntar dibilang lu kayak orang susah gitu minta jualan, tapi jualannya barang-barang yang murah gitu ya. Lu kayak orang susah, emang suami lu kenapa gitu kan? Gak ada suka kepo kan? Emang kenapa sih sekarang? Kok tiba-tiba jualan gitu kan? Suka ada yang kepo gitu kan? Ya kalau udah kayak gitu ya emang kita nggak nyaman. Ya marketplace itu tempatnya cocok. Ya nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal, iya bener ya. Nggak ada yang kenal, yang penting ya anonymity. Jadi ya tinggal kirim ya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu siapa yang dibalik itu jualan. Ya. Nah, cocok buat teman-teman yang mau yang lebih introvert mungkin ya, yang malu buat berjualan secara langsung ya. Ini marketplace cocok, sosial media cocok. Ya, dan itu kita akan bahas lebih jauh ya. Kelasnya hari Minggu ini ya, jadi teman-teman yuk kita mau sama-sama belajar ya. Kenapa sih ya kita nggak bisa buka kelas yang free ya? Sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang udah part of the materi ya, maksudnya. Tapi teman-teman kalau yang belum pernah ikut kelas ya, ini sebenarnya observasi saya, kalau keluarin biaya itu biasanya belajarnya lebih sungguh-sungguh, dan habis itu pasti ngotot buat balik modal ya, dibandingkan kalau ikut kelas yang gratis. Karena pengalaman saya ngadain seminar yang gratis, mungkin ilmunya sama ya, ada yang basic ya, ilmunya sama ya, tapi dari yang daftar sampai yang datang ya, itu persentase jauh ya. Tapi kalau bayar ya 99, sekian persen ya, itu pasti hadir. Udah hadir, itu juga mau aktif, mau nanya ya. Nah, di sana kita baru bisa belajar. Nah, jadi itu istilahnya kalau orang bilang tuh investasinya itu baru worth it gitu ya. Karena kita sama-sama mau balik modal ya kan, dan pengajar mau dituntut supaya mereka bisa balik modal, jadi pasti belajarnya lebih semangat, dan itu enak. Ya, saya jamin teman-teman kalau udah kayak gitu pasti jauh lebih semangat dan motivasi jauh lebih besar buat bisa berkembang gitu ya. Dan itu harapan kita sih, supaya teman-teman di sini semuanya bisa berkembang dan kita merasa ya itu kontribusi kita dalam situasi kayak gini ya, supaya teman-teman di sini, ayo UMKM Indonesia ini bisa sama-sama maju ya. Karena saya rasa UMKM sekarang yang paling tahan banting ya, mau dihajar apapun ya kita tetap harus bisa maju, karena kan kita yang support ekonomi keluarga kita ya kan, dan kita menjaga lingkungan circle paling kecil dalam ini ya keluarga kita. Kalau kita yang nggak semangat ya siapa lagi. Yes, bagus banget Om, ya ampun. Bisa dikutip tuh langsung. Kutip ya.
Ya, sama ini buat penyemangat sedikit ya ibu-ibu sebelum selesai nih, udah mau habis ya waktunya. Nah, ingat juga sih, kan kita kan sebagai ibu-ibu, insya Allah nih ya, kalau dapat restu dari keluarga, restu dari suami, terus juga apa ya, biar lebih lancar usahanya. Jangan lupa juga kalau anak-anak kita tuh kan ya sebenarnya udah punya rezekinya masing-masing. Siapa tahu ada yang dilewatin lewat online shopping kita gitu. Cuman kan kita perlu usahanya gitu. Jadi jangan menyerah dulu. Pelan-pelan pasti bisa. Ibu-ibu pasti bisa. Oke. Tadi ada yang nanya ya, Om live di YouTube kapan ya? Thank you buat nanya ya. Live di YouTube. Ada ya. Sebenarnya saya memang double booking karena saya pikir live-nya jam 8 di sana. Ternyata jam 7. Jadi memang saya pikir gawat ya sebelum aja gawat. Waktunya nabrak. Dan saya nggak bisa di dua tempat sekaligus host. Karena bintang tamu juga beda ya. Tapi live di YouTube abis ini ya, abis dikelar kita langsung pindah ke YouTube ya gitu guys ya. Jadi teman-teman yang udah nungguin di YouTube dari tadi minta maaf ya karena nabrak ya gitu. Saya pikir jadwalnya nggak nabrak ya, tapi itulah ya. Saya pun juga masih harus semangat ya. Semangat Om, aku habis ini nonton live-nya di YouTube ya. Oke, jadi teman-teman yang mau belajar soal Lazada ya, mau belajar ngiklan di Lazada, itu kita bakal live jam 8 di YouTube. Cerita Om Botak ya, nggak di sini, eksklusif di YouTube. Kalau belum subscribe dulu. Nanti jam 8 kita akan on ya. Kita ada Om Sugeng, ada Karika. Itu kita akan bahas mengenai iklan dan juga masalah traffic, masalah baca laporan Lazada yang ribet banget ya kan? Dan trik mengenai jualan di Lazada karena Lazada lagi oke sih ya. Tokoku aja di Lazada ada yang growth-nya Juli itu 60-100% dibandingin bulan sebelumnya. Jadi lagi enak nih. Ya, enak. Jadi teman-teman, gimana caranya supaya bisa rame di Shopee, rame di Topet, rame di Lazada? Tipsnya cuma satu sebenarnya. Mesti punya tim ya. Kalau sendiri nggak mungkin bisa ya. Ya. Jadi kayak nanti ya, kalau sekarang baru 1 tambah lah, jadi 2, jadi 3. Nanti baru bisa buka di tempat lain ya kan. Siap. Itu udah impian banget Om. Bismillah, PPKM selesai, COVID selesai, terus aku mau rekrut orang. Ya, thank you banget buat teman-teman yang udah join. Jangan lupa untuk daftar kelas apa tadi? Nanti kelas Newbie 101. Newbie 101 ya, Newbie 101 ya. Teman-teman bisa cari linknya di ceritaombotak.com atau tinggal diklik link di bio ya. Sampai jumpa di live kita di YouTube jam 8 ya. Bye. Bye. Aku mau nonton ke sono. Oke. Siap. Bye Om. Yo.